wabarakatuh. Selamat siang insan muda madani dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya di kesempatan siang hari ini? Semoga kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentu saja bersama keluarga yang ada di rumah. Karena seperti biasa di hari ini edisi Kamis 15 Desember 2022, Valeria kembali hadir bincang sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Dan untuk hari ini, di hari Kamis ini, kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang bakal membersamai Valeria sampai nanti pukul 3 sore. Nah, apa sih yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini? Yaitu peran terapi spiritual pada kesembuhan pasien yang ada di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Telah hadir bersama Valeria ada Bapak Dr. Andes Karimul Barid Sofyan dan Ustadz Salamun yang bakal berbagi informasi kepada kamu semuanya insan muda madani apa saja yang terkait dengan terapi spiritual itu. Nah, sebelum kita membahas tuntas tentang terapi spiritual, Valeria akan sapa dulu Bapak Dr. Andes Karimul Barid Sofyan. Sofwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Karimul Barid Sofwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini biasanya panggilannya apa nih, Pak? Baik. Oh, Pak Barid gitu ya. Oke, Pak Barid sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat ya, Pak ya? Ya. Oke. Dan walaupun jam-jam ngantuk gini, Pak. oh, ngantuk ya, Pak ya? Iya. Oh, kalau sekarang nggak boleh ngantuk, Pak. Oke, juga hadir bersama kita Ustadz Salamun. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat juga ya, Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, semangat. Oke, alhamdulillah. Jadi beliau berdua ini insan muda madani bakal membersama kita selama 1 jam ke depan. Dan baru kali ini nih sebenarnya Valeria kedatangan terapis spiritual dari Rumah Sakit Aisyah gitu ya. Biasanya tenaga medis gitu ya datang ke sini karena memang fokusnya di sana. Tetapi dari pihak Rumah Sakit Aisyah kali ini memberikan kesempatan kepada panjenengan berdua untuk berbagi informasi seputar terapi spiritual yang akan diberikan kepada kesembuhan pasien, begitu ya. Oke, nah Valeria sendiri masih ibaratnya masih belum begitu paham bener gitu. Apa sih sebenarnya terapi spiritual itu sendiri gitu? Siapa yang mau menjawab? Bapak Barid atau Ustadz Salamun? Monggo. Iya. Jadi gini, Mbak Ria ya. Nyuwun sewu bahwa saya nggak ada uang seribu, Pak. iya. Oke, monggo, terapi spiritual. Tentu dalam ikhtiar kesembuhan itu orang yang sakit itu tidak hanya ikhtiar zahir saja, tetapi nampaknya juga tidak kalah pentingnya kita itu berusaha untuk memberi terapi hal-hal yang terkait dengan rohaninya, karena ya untuk memberikan motivasi dan semangat kepada pasien dan keluarganya itu merupakan sesuatu yang penting sekali. Memberikan kesadaran kepada pasien dan keluarganya bahwa sakit yang diderita itu merupakan sebuah takdir yang diberikan oleh Allah kepadanya dan kepada keluarganya, bahwa sakit yang diberikan oleh Allah itu pasti akan ada obat dan jalan keluarnya. Bahwa bagaimanapun kita juga harus menyadari bahwa proses perjalanan hidup kita itu mau tidak mau harus tunduk terhadap ketentuan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah lah. Kesadaran itulah yang kita yakini nanti bisa memberi kontribusi positif, bisa memberikan semacam ketenangan rohani, ketenangan jiwa terhadap pasien dan keluarganya, juga bisa memberi motivasi sehingga dengan ketenangan jiwanya, dengan tawakal pasrahnya kepada Allah dan dengan motivasinya itu diharapkan pasien itu mempunyai hasrat ingin sembuhnya itu. Nah,
Masalahnya nanti kalau yang namanya pasien itu kalau sudah putus asa, terus kemudian dia itu apa istilahnya ya sudah ya pokoknya tidak punya harapan untuk bisa sembuh, untuk bisa bangkit, kan sulit juga untuk diberi obat-obatan. Walaupun diberi obat-obatan apa itu hasilnya untuk maksimal itu nampaknya sulit. Iya, betul. Ya, itu katanya. Ya, karena memang orang yang tidak sehat itu jiwanya itu bisa jadi juga tidak sehat ya Pak ya, bukan hanya fisiknya aja gitu. Jadi ketika dia diberikan cobaan, diberikan musibah semacam itu, bisa jadi ada yang mungkin menerima dengan ikhlas, ada yang mungkin tidak terima gitu ya, kok dapet sih aku penyakit seperti ini kayak gitu. Nah mungkin seperti itu orang-orang yang perlu diberikan terapi spiritual gitu ya Pak. Iya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Salaman tadi memang benar. Kami akan menambah dari sisi yang lain. Yang jelas yang perlu diingat oleh warga masyarakat Bojonegoro dan sekarang yang mendengarkan siaran radio Madani FM ini, bahwa sebenarnya orang yang sakit secara fisik itu kadang-kadang memang diawali dari sakit secara non fisik, artinya sakit secara rohani. Kadang-kadang orang yang jiwanya itu sebenarnya jasmaninya itu sakit karena di pagi hari baru bangun tidur, pikirannya sudah negatif. Saya kok hari ini kok sakit semua, sakit nggak enak, akhirnya makannya nggak enak, akhirnya ya sakit betul. Nah, karena dari situlah Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang tentu ini bagian dari amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Muhammadiyah sebuah pergerakan organisasi Islam itu sadar betul bahwa di antara orang yang sakit itu karena sakitnya di samping jasmani dan rohani, maka di setiap lembaga rumah sakit di bawah naungan Muhammadiyah itu ada diharapkan ada dari sisi pembinaan rohani dalam rangka bisa memberikan motivasi tentang bahwa walaupun sakit itu memang diingatkan itu adalah cobaan, yang penting motivasi itu untuk semangat hidup tetap masih semangat, artinya tetap harus ada. Yang itu muncul dari diri dari orang yang sakit itu sendiri tentunya. Kemudian dari keluarga juga kita motivasi. Karena apa? Karena kadang-kadang tanpa ada motivasi, mungkin sudah ada motivasi dari keluarga, itu kadang-kadang si yang sakit itu kurang menerima. Betul. Karena sudah setiap hari sudah ketemu, kadang sudah dikasih nasihat sabar dan lain sebagainya. Tapi tatkala yang ngasih motivasi itu orang lain, dalamnya ada petugas rumah sakit, tentu beda. Iya. Apalagi itu yang menyangkut katanya dengan pasien-pasien yang agak sakitnya agak lebih dibanding yang lain. Karena sudah merasa sakitnya itu tadi yang disampaikan Mbak Ria tadi, saya sudah begini kok masih sakit begini ya. Nah ini justru malah harus dari sisi sudut pandang spiritualitas ini malah sangat amat menentukan. Karena kadang-kadang walaupun dikasih terapi obat, karena pikirannya itu masih sakit-sakit terus, kadang kurang begitu ngefek. Karena apa? Karena sudah minum obat, tidak mau makan segala ini kan malah dari motivasi spiritual inilah nanti akan mendorong kepada yang sakit tadi, walaupun sakitnya itu parah, yang namanya sakit makan tidak enak, tentu ini harus dikasih, tetap harus makan dalam rangka untuk proses kesembuhan. Nah yang lebih penting lagi, karena ini milik namanya Muhammadiyah, milik orang Islam, tentu ini sekaligus media dakwah bagi rumah sakit. Karena yang sakit itu tentu yang kita motivasi termasuk kaitannya dengan memberikan motivasi, memberikan kaitannya dengan spirit tadi, tentu dari sudut pandang yang beragama Muslim tentu. Nah yang Muslim tentu juga difasilitasi kalau memang mungkin seperti itu. Nah ini media, kenapa jangan sampai tatkala orang sakit yang lama itu nanti ujung-ujungnya malah lari kepada selain Allah. Artinya lari kepada selain Allah begini, itu sudah sakit, ternyata kadang-kadang berlebihan percaya kepada rumah sakit. Lah yang menyembuhkan bukan Allah tapi obat. Lah oleh karena itu peran dari sisi spiritualitas ini penting, bahwa sakit itu adalah bagian cobaan dari Allah.
kemudian dibawa ke rumah sakit bagian dari usaha, ya. Kemudian obat dokter perawat juga bagian dari usaha. Yang tidak kalah penting doa, bahwa yang ngasih kesembuhan itu bukan dokter, bukan perawat, bukan obat, tetapi Allah. Lantaran itu, dan kita yakinkan kepada semua pasien di rumah sakit Aisyah, tentunya karena kita di Aisyah, setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Kadang-kadang orang itu sebenarnya ada ya kasus pasien itu sudah diobati begini masih mau kok nggak sembuh-sembuh, obat tidak mandi, atau mungkin kayaknya obatnya. Nah, itu perlu dari sisi spiritual ini memang sangat perlu. Jadi tidak ada istilahnya penyakit tidak ada obatnya, itu tidak ada. Pasti ada obatnya. Cuman karena Allah sendirilah yang ngasih kesembuhan. Tentu kadang-kadang dari obat ini tidak sembuh dikasih yang lain sembuh. Kadang mungkin dari obat itu masih kurang mantap ditambah lagi mungkin baca-baca kalimat thayyibah, baca Al-Quran, akhirnya jadi sembuh. Itu sangat memungkinkan karena hak kesembuhan itu dari Allah SWT. Dari sinilah memang kalau sekarang ini memang dari sisi medis sudah diterima ya, dari aspek bimbingan rohani, dari aspek spiritualitas ini memang sudah dapat diterima dibanding dari awal-awal tahun-tahun yang dulu. Karena memang tatkala dari sisi medis sudah sudah mentok, kadang-kadang ini memang peran dari spiritual. Jadi itu kadang-kadang mungkin ada pasien yang memang secara medis itu sudah mungkin ya di lab, ditorak, termasuk kaitannya dengan cek jantung dan semua prosedur di rumah sakit sudah dilakukan. Tapi kadang kasus tertentu itu menurut medis cek semua sehat, tapi praktek di lapangan sakit. Ini kadang-kadang juga ada. Dari sinilah spiritual itu penting. Mungkin kita motivasi ya mungkin karena pas waktu dicek itu lagi seluruh organ tubuh lagi sehat, siapa pun tidak tahu, atau mungkin ada sesuatu yang lain. Yang penting jangan tetap diuji kesabaran oleh Allah lewat sakit ini. Gunakan media untuk mendekat pada Allah, memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, memperbanyak baca-baca Al-Quran, mungkin ayat-ayat pendek dari Anas sama Al-Alaq, ya istilahnya bisa dikatakan di ruqyah sendiri. Dan itu ternyata setelah dicek ulang muncul tuh ketahuan yang namanya ternyata punya penyakit ini, padahal sebelumnya dicek itu ada. Ini menunjukkan bahwa semua itu ternyata kaitannya dengan sakit dan memang kembali pada Allah. Dan secara keduniaan kemanusiaan kita selaku manusia diupayakan, ya diharuskan untuk berikhtiar. Dan ini makanya setiap rumah sakit Muhammadiyah mesti dalam urusan dia selalu memperbarui, misalkan ada alat-alat kedokteran yang baru yang mungkin selalu itu juga dipenuhi, tetapi tanpa menafikan dari sudut pandang spiritualitas dari agama Islam, tetap itu menjadi menjadi perhatian. Sehingga minimal tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Salamun, minimal rawat inap 1 kali kunjungan dalam rangka memberikan motivasi bahwa itu adalah ujian dari Allah yang tentu harus digunakan untuk media mendekatkan diri pada Allah. Mungkin sementara itu bisa disambung lagi nanti Ustaz Salamun. Iya, begitu Mbak Ria. Setuju sekali. Kalau memang dukungan spiritual atau motivasi non medis ini diperlukan untuk pasien yang melakukan rawat inap gitu ya, di rumah sakit manapun, Valeria harap seperti itu. Betul. Nah, berarti yang mendapatkan layanan terapi spiritual itu bukan hanya pasien saja, tetapi keluarganya pun gitu ya, pengunjung termasuk enggak ya, hanya penunggu aja. Tapi karena memang begini loh Mbak Ria, nyatanya kalau kita ada keluarga yang sakit itu tentu yang sakit itu harus dimotivasi untuk tetap ikhlas, sabar dan sebagainya. Tetapi kenyataannya yang harus lebih bisa ikhlas, yang harus lebih bisa sabar itu adalah keluarganya yang tidak sakit. Betul. Ya, karena yang sakit itu mau diapa-apa jenenge wong wis lara, tapi biasanya timbul keluhan dan macam-macam itu ya keluarganya yang tidak sakit ini. Dan manakala nanti keluarga yang tidak sakit itu tidak mempunyai kesadaran, maka
justru akan menambah beban psikisnya bagi pasien yang sakit. Memperlama gitu ya penyembuhan. Ya. Itu termasuk karena dampak dari keluarga. Karena keluarga misalkan sebenarnya sehat, tapi karena apa ya, concernnya itu berlebih ikut merasakan apa namanya sakitnya keluarganya itu sehingga tidak makan. Lah ini kalau keluarganya tidak makan sedih ya menambah juga ya. Betul, beban. Akhirnya ya walaupun skala prioritas tadi tetap yang sakit. Ya, baik, karena memang kalau kita menungguin orang yang sakit itu bukan hanya yang sakit aja yang harus diperhatikan, ternyata si penunggu pun itu mempengaruhi kesembuhan daripada pasien. Iya, betul banget. Nah, kapan nih Pak terjadinya atau terapi spiritual ini diberikan kepada pasien dan keluarga? Apakah ada hari-hari tertentu atau setiap pagi mungkin atau bagaimana gitu untuk teknisnya? Ya, untuk teknisnya kalau di rumah sakit Aisyah itu kan ada 4 petugas dari dakwah. Dari sini memang kita bagi per gedung ya, bukan ruangan. Jadi di situ ada misalnya di gedung Arafah sama Ali satu yang bagian timur itu Ustaz Salamun yang memberikan bimbingan rohani. Kemudian kalau di Ali lantai 4 sama Ali lantai 3 itu Ustazah Kiswati. Kemudian ada lagi di Musdalifah, kemudian di Ali satu yang bagian barat itu Ustaz Abdul Karim. Kalau saya sendiri adalah di bagian ICU sama Neo. Jadi itu kita lakukan setiap hari sesuai dengan bagian waktu tersebut. Kapan? Ya mulai ya jam 8:30 lah sampai jam setengah 3, jam 2 seperti itu. Dan itu tentu jadi target untuk memberikan bimbingan rohani kan pasien yang sebelumnya. Jadi di sana di perawatan itu ada daftar nama pasien. Nah dari situ mungkin pasien bed katakanlah bed nomor 5 ini kemarin sudah kita kunjungi. Kemudian sebelahnya bed nomor 6 ini belum kita kunjungi. Lah berarti sekarang katakanlah hari ini berarti kita kunjungi yang bed nomor 6. Kemudian tidak tahunya bed 5 ini sudah pulang dan bersih, yaitu sekaligus kita kunjungi. Itu bergantian setiap ruangan sesuai dengan pembagian jadwal yang sudah kita buat di rumah sakit. Jadi itu kita lakukan setiap hari. Maka ya itu tadi minimal 1 kali rawat inap, 1 kali pertemuan. Dan kadang-kadang memang ya ada yang lebih, ada yang kadang belum sempat kita kunjungi itu sudah pulang duluan hari gitu ya. Sabtu rawat inap, kemudian kita petugasnya belum sampai ke kamar itu, tahu-taunya Senin pagi sudah pulang. Itu juga ada kasus seperti itu. Jadi intinya memang harapannya memang seluruh pasien yang ada di rumah sakit kita itu kita kunjungi, kita kasih terapi dari sudut pandang dari spiritual. Nanti walaupun sakit, misalkan sebelumnya katakanlah ada yang sudah taat kepada Allah, kalau sakit goyang yaitu kita mantapkan kembali. Atau mungkin sebelumnya mungkin lagi lupa, lagi ada kurang dalam ibadah kepada Allah, dengan dikasih sayang lewat ujian sakit itu, dari situ mungkin bisa setelahnya bisa lebih hati-hati untuk ibadah kepada Allah. Jadi itu tidak hanya murni dalam artian memberikan terapis spiritual dalam rangka membantu kesehatan pasien aja, tapi juga misi kita selaku umat dalam dakwah. Artinya media untuk hidup dunia ini kita gunakan untuk ibadah, jangan sampai kepada Allah. Hanya dari sisi sudut pandang agama pun diharapkan setelah sehat jangan lupa untuk ibadah kepada Allah. Itu pun juga ada masuk sisipan dari termasuk dalam rangka bimbingan rohaninya itu. Begitu. Oke. Jadi pemberian terapi spiritual ini untuk semua jenis penyakit. Betul. Tidak untuk penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Mungkin pasien yang ada di enggak ya. Iya, betul. Oke, jadi memang tidak ada perbedaan ketika layanan ini diberikan ke pasien gitu ya. Mungkin ada spesifikasi, oh ini penyakitnya rada berat nih, atau memang ini udah di stadium akhir nih, dikasih spiritual dulu gitu Mbak ya. Sama. Memang sama.
termasuk tidak membedakan ini yang kasih kita utamakan spiritual dari keagamaan itu yang VIP aja. Jadi semua pasien yang rawat inap di rumah sakit sama mendapatkan layanan dari pembinaan spiritual itu sama, tidak memilih mana yang dibutuhkan, itu aja, tergantung dari kunjungan atau visit bimbingan rohani dari petugas itu dimulai dari mana. Ya jelas insya Allah sama, perawatannya sama, tidak ada perbedaan dari sisi kasus penyakit maupun tidak ada perbedaan juga dilihat dari sisi kemampuan dari keluarga pasien ini masuk ruang kelas 3, kelas 1 atau B, tidak ada, semua sama saja. Begitu. Ya. Jadi kalaupun di pasien ada di ICU gitu ya, itu juga pasti akan dapatkan gilirannya akhirnya, betul, gitu ya, betul. Sesuai dengan jadwal dari petugas. Oke. Cuman beda gini Mbak Rian. Untuk pasien ICU ini memang beda dengan pasien yang ada di ruang lainnya, di rawat inap yang lain. Kalau di ICU itu pasiennya itu misalkan tidak sadar, artinya kan tidak sadarkan diri karena koma, nanti bimbingan rohani tentu diharapkan pada keluarga, dan nanti setelah barangkali sudah sadar, keluarganya juga akan membantu memberikan motivasi kepada keluarganya yang lagi sakit tidak sadarkan diri. Karena kadang begitu masuk di ICU itu sudah tidak sadarkan diri, sehingga kadang-kadang sampai nun sewu, sampai nazar pun itu juga ada bimbingan husnul khotimah. Artinya itu kita bimbing, karena itu tidak sadar, tapi kita bimbing dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Nah, karena mungkin termasuk itu kita ajarkan kepada keluarganya, harapannya keluarganya juga membantu, artinya nanti setelah kita tinggal ke pasien yang lain yang mengharuskan bimbingan itu juga keluarga, artinya tetap itu menjadi bimbingan kita. Yang jelas kita membutuh, tapi kalau ada yang pasien yang lain membutuhkan, karena keluarganya sudah kita ajak itu juga meneruskan apa yang menjadi harapan kita untuk selalu membimbing, jangan sampai misalkan sewaktu-waktu, ini kita kan tidak tahu ya namanya panggilan Allah itu hak Allah sendiri. Nah, sewaktu-waktu kalau dipanggil sama Allah, harapannya kita menginginkan saudara kita yang rawat inap di rumah sakit itu dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ya itu juga masuk bimbingan spiritual di rumah sakit Asia seperti itu bagi pasien yang nazar itu. Oke, dari Ustaz Salamun ada yang mau ditambahin? Iya, jadi hampir sama Mbak apa yang disampaikan oleh Ustaz Baru tadi ya. Jadi memang ya kita tidak membeda-bedakan ya, termasuk bagi non muslim pun, kecuali kalau memang dari keluarga itu tidak berkenan ya. Nah, atau kalau pasien non muslim kemudian menginginkan bimbingan rohani itu dilakukan oleh petugas sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, maka kita juga memfasilitasi dengan kerjasama antara bagian dakwah rumah sakit Aisyah dengan FKUB ya, Insya Allah semuanya bisa walaupun ini ngamarnya di Aisyah, saya bukan orang Islam tapi saya ingin mendapatkan bimbingan dari ya sesuai dengan agamanya apa, itu nanti kalau mereka mengajukan permohonan kepada kami, maka kami tidak lanjuti, kami bantu karena kami sudah bersama dengan FKUB. Oh begitu, luar biasa nih ya. Nah, fasilitas terapi spiritual ini kan didapatkan secara free gitu Pak ya? Iya, free. Berarti apakah memungkinkan ketika pasien itu merequest gitu, Ustadz, saya ingin didampingin nih, gitu, kayak gitu, pernah ada nggak kasus semacam itu? Sering. Oh gitu itu ya? Sering terjadi, jadi itu memang butuh kesabaran dari petugas. Jadi kadang-kadang karena memang sudah nggak tahu ya, merasa nyaman atau gimana, itu kadang-kadang minta ditunggu terus. Gitu ya? Sampai kadang-kadang kita kan pulangnya yang namanya petugas di Binroh itu kan jam 8 sampai jam 3. Nah itu lebih itu suruh ke situ. Besoknya
minta lagi gitu, sehingga menyita waktu ke yang lain. Tapi gitu. karena itu bagian dari layanan, walaupun ada permintaan sendiri, walaupun free ya, nggak apa-apa, tetap kita upayakan walaupun kita jenguk sebentar, misalkan kita tinggal lagi, nanti setelah ke yang lain ke situ lagi. Artinya harapannya biasanya pasien yang seperti ini ada gangguan mental tersendiri, jadi itu juga perlu diperhatikan. Barangkali mungkin diawali dari kehidupan rumah tangganya, atau karena kebutuhan yang lain yang jelas kita tidak tahu. Tapi alhamdulillah justru kadang-kadang dengan kita dekati seperti itu, di kemudian hari setelah sembuh itu banyak kasus ya laporan dari masyarakat, alhamdulillah ketaatan beragama pada Allah itu luar biasa setelah sembuh. Nah, itu berarti kan dari sisi dari sisi kita dakwah kepada keluarga yang sakit kan alhamdulillah bisa diterima oleh pasien yang sakit setelah sehat, mau tetap untuk melakukan ibadah kepada Allah, yang walaupun sebelumnya mungkin pas lagi lupa, alhamdulillah ingatnya tuh pas sakitnya kok lewat rumah saya. Nah, itu banyak sekali kasus seperti itu. Begitu. Ya. Baik. Nah, terkait program nih, sebenarnya apa saja sih yang dilakukan para ustadz ini ketika melakukan terapi spiritual ini? Apakah ada program-program tertentu? Contoh, hari ini semuanya tausiah, atau mungkin pagi ini kita ketika jalan di gedung ini nanti akan memberikan ilmu tentang ini kayak gitu, atau kita mengaji, atau kita sholawat, atau gimana gitu? Ya. Jadi untuk program spiritualitas di rumah saja itu banyak, seperti tausiah juga ada. Dan tausiah ini pendampingan sakaratul, bimbingan pendampingan saroma, atau istilahnya husnul khotimah. Nah, itu kemudian pendampingan ibadah sholat, kemudian itu pendengaran membaca ayat-ayat Al-Quran. Di samping tadi yang khusus untuk mengunjungi pasien itu diantaranya. Diantaranya ada pendampingan husnul khotimah tadi, ketika seorang pasien menghadapi sakaratul maut tadi, gitu ya. Berarti itu memang harus standby ya di lokasi tersebut, gitu. Ketika ada pasien yang kritis banget gitu. Ini untuk pendampingan husnul khotimah itu, bimbingan husnul khotimah itu, keluarganya kan itu kan mengisi, di situ ada form pengisian bimbingan husnul khotimah. Yang husnul khotimah, kemudian perawat menghubungi kita, karena bisa jadi kita masih di ruangan yang lain atau di kamar yang lain. Nah, setelah ada itu otomatis kita tinggal kita utamakan itu di ruangan. Nah, misalkan kalau itu di kemudian di Mina, Musdalifah di ICU, itu sesuai dengan petugas masing-masing itu. Kalau memang pas petugasnya lagi ada cara keluar, bisa jadi perawat nanti menghubungi petugas yang lain, artinya di gedung yang lain, itu bisa jadi seperti itu. Iya, jadi gini Mbak Ria yang menambahkan terkait dengan pendampingan husnul khotimah itu memang kita tidak harus selalu full time mendampingi di situ. Nah, kita kan bersinergi dengan keluarganya. Jadi keluarganya kita bimbing juga, kita beri arahan seyogyanya, maka yang harus dilakukan demikian. Karena memang kalau memang memungkinkan gitu ya, itu bagi pasien sendiri itu secara psikologi itu akan lebih nyaman kalau keluarganya ataupun anak-anaknya ataupun istri suaminya. Nah, sementara kita hanya mendampingi memberikan bimbingan kepada keluarganya, di antara maksudnya seperti itu. Dia akan lebih nyaman, akan lebih ya mungkin kita sendirilah. Kalau anak-anak kita, kalau istri atau suami kita tentu beda. Lebih nyaman, lebih merasa disayang dan sebagainya. 87 masih bersama Valeria dan Ustadz Barit dan juga Ustadz Salamon yang bersama kita dari tadi sampai saat ini.
masih membahas tentang terapi spiritual pada kesembuhan pasien di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Bagi Anda yang mau ikutan gabung, silakan saja memberikan pertanyaan di satu layanan yang bisa kita fungsikan di nomor 085707205777. Oke, kembali lagi bersama Ustadz Barid dan juga Ustadz Salamun nih, Ustadz, bahwa beberapa program juga yang tengah diadakan di Rumah Sakit Aisyah ternyata tidak hanya pendampingan saja gitu ya. Ternyata ada yang namanya perawatan jenazah atau pemulasaran jenazah gitu ya. Ternyata ini juga merupakan program unggulan ya dari Rumah Sakit Aisyah gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih, seperti apakah perawatan jenazah yang dilakukan? Apakah ini juga termasuk dari peran dari terapis ustadz-ustadz ini untuk perawatan jenazah yang sekarang dilakukan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro? Atau memang ada pihak lain gitu, perawat mungkin, atau memang tugas ustadz-ustadz ini untuk perawatan jenazah ini? Monggo. Jadi untuk perawatan jenazah memang itu ada di bawah dari bagian dakwah. Oh, begitu. Kemudian dari bagian dakwah ini mengusulkan nama-nama yang nanti kita bentuk jadi tim pemulasaran, jadi tim perawatan jenazah. Oke. Karena kita rumah sakit muslim, tentu jenazah laki-laki dan jenazah perempuan itu beda perawatannya. Jadi akhirnya tim kami yang jumlahnya ada 14 orang itu ada dua tim, yaitu tim perawatan jenazah laki-laki dan tim perawatan jenazah perempuan, dalam harapan memang itu islaminya seperti itu. Jadi beda bagi yang perempuan yang perempuan. Kemudian sisi lain kita berupaya memberikan perawatan yang benar-benar mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari Allah dan Rasul. Karena memang kadang-kadang ya mohon maaf, kadang-kadang masyarakat itu selama ini kadang-kadang kurang yakin kira-kira perawatan jenazah di rumah sakit itu seperti apa. Karena kita berupaya tetap secara islami, tentu pihak keluarga kita persilahkan ada salah satu dari keluarga atau mungkin maksimal 2 keluarga untuk menyaksikan bagaimana kami merawat jenazah tersebut. Kemudian kalau jenazah, tentu ini kita juga harus prosedur aman diri, aman lingkungan. Nah, karena di rumah sakit itu ada juga jenazah yang sifatnya infeksius, tentu keluarga yang ikut menyaksikan juga harus mengikuti prosedur yang berlaku di rumah sakit kita tentang pemakaian APD. Kalau ingin menyaksikan, tentu juga harus memakai APD, dan alhamdulillah ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti SOP di rumah sakit itu bagi keluarga yang mungkin juga mengikuti kita. Alhamdulillah secara umum, jadi tahu persis bagaimana, memang kita tunjukkan ini prosesnya seperti ini, tahu persis keluarga yang menyaksikan itu bagaimana proses perawatan jenazah di rumah sakit Aisyah. Lebih-lebih hubungannya dengan kasus-kasus infeksius tadi. Nah, infeksius di sini tentu banyak. Kalau yang terakhir ini yang muncul di masyarakat yang namanya infeksius itu kan COVID-19. Padahal sebenarnya tidak itu. Kalau sebelumnya banyak infeksius itu ada juga karena kasus HIV, diabetes, kemudian paru-paru, nah itu juga sama. Ya yang diketahui kan hanya COVID aja. Iya, betul. Sehingga jenazah pun keluarganya yang ada yang kasus seperti itu, bagi yang mengikuti yang ikut menyaksikan, tentu kita kasih edukasi kalau seperti ini. Dan alhamdulillah itu diikuti oleh keluarga. Mungkin itu. Oke. Ustaz Salamun, ada yang mau ditambahin terkait perawatan jenazah? Iya, terkait pelaksanaan perawatan jenazah apa yang disampaikan oleh Ustaz Barid tadi, insya Allah semuanya sudah, Mbak Ria. Oke. Baik, Insan Muda Madani, terima kasih yang udah gabung bersama Valeriani. Kali ini ada pertanyaan ya Ustaz ya. Datangnya dari Mas Andi. Pertanyaannya adalah, maaf Pak narasumber, apakah di RSAB itu juga melayani jemput pasien? Jemput pasien ini berarti untuk umum ya? Iya. Untuk pasien umum. Memang juga. Maaf ya, kalaupun saya menjawab itu tidak menjadi kewenangan kami. Betul. Tapi
saya secara pribadi pernah ya. Jadi nanti dari teman-teman ambulan itu bisa menjemput pasiennya. Okay. Saya tahu itu. Tapi untuk hal itu bukan kewenangan kami terkait jemput pasien itu. Iya, betul. Dan memang itu ada layanan itu ya di Rumah Sakit Aisyah. Betul banget. Oke, untuk Mas Andi ya, pertanyaannya udah dijawab dan ada masuk lagi nih, Ustadz. Pertanyaannya dari Ibu Zainab. Untuk layanan rawat jenazah, apakah di RSAB ini tenaganya bisa dipanggil gitu, dipanggil ke rumah gitu ya maksudnya ya, gitu Ustadz, gimana? Ya, untuk layanan perawatan jenazah di rumah itu sebenarnya bisa. Jadi kalau itu langsung ke rumah sakit, jadi prosedurnya nanti semua ya kita lihat dulu jenazahnya ini jenazah kalau dari sudut pandang rumah sakit kan jenazah infeksius atau non infeksius, artinya punya riwayat penyakit menular atau tidak. Tentu setelah kita minta info dari keluarga kok ada tanda-tanda mengarah ke punya riwayat penyakit menular, tentu kita siapkan juga tentang APD-nya. Artinya dari itu sudah pernah kita lakukan karena ada ya harapannya rumah sakit ya jenazah itu diambil di bakar rumah sakit yang sudah tentu safety, tapi bila mana ada yang meminta itu karena kita juga kita lakukan. Berarti memang bisa melayani itu dipanggil ke rumah gitu ya. Oke. Nah, ternyata ketika kita bahas masalah pemulasaran jenazah atau perawatan jenazah, ada yang menanyakan hal ini kan, berarti memang feedback dari Insan Madani itu cukup tinggi ya untuk mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Aisyah. Bahkan ada juga pasien itu yang sudah berpesan. Berpesan apa besok itu? Kalau sewaktu-waktu saya dipanggil oleh Allah, tolong saya jenengan yang matikan, artinya tim kami yang mematikan. Berarti itu pasien awalnya pasien di sana gitu ya? Oh begitu. Itu mungkin karena alasannya pelayanannya sangat luar biasa sehingga mereka bisa merequest gitu ya. Oke. Nah, ini ada juga Mas Reza di Kepoh Baru. Terima kasih untuk RSAB atas layanan primanya. Nah, untuk RSAB apakah melayani pasien rawat jalan? Apa melayani pasien rawat jalan? Maksud saya visit di rumah pasien. Oh, gitu. Berarti ini mungkin untuk pasien umum gitu ya. Jadi ketika ada pasien di rumah, apakah Rumah Sakit Aisyah ini melayani rawat jalan yang ada di rumah gitu Pak Ustadz? Kalau setahu saya home visit itu namanya home visit. Betul. Visit kunjungan rumah. Itu ada. Jadi itu dibawakan dari medis sama paramedis. Jadi ada. Nah, di Rumah Sakit Aisyah home visit ini kasusnya pasien seperti apa kita belum tahu. Yang jelas itu bukan wewenang kita, yang jelas apa yang ditanyakan oleh Mas Reza tadi itu ada. Dan home visit itu untuk pasien yang memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Aisyah. Begitu. Oke, jadi kalaupun sebelumnya belum pernah dirawat masih belum bisa ya? Jadi home visit itu kan program untuk memantau perkembangan pasien kami yang dulu kita rawat secara intensif, mungkin dengan kasus yang serius, kemudian alhamdulillah bisa pulang. Nah, kemudian perkembangannya bagaimana setelah di rumah itu kita pantau dengan diantaranya program home visit itu. Oh begitu ternyata. Oke, jadi memang ada syarat-syaratnya gitu ya Ustaz ya? Itu syaratnya seperti itu. Misalkan apa yang disampaikan oleh Mas Riza tadi itu bisa menghubungi secara personel per orangnya bisa ada yang tapi tidak atas nama lembaga. Karena lembaga yang di situ prosedurnya kan setelah dirawat pernah dirawat di Rumah Sakit Aisyah itu tadi. Oke. Jadinya Valeria juga semakin tahu nih bahwa sebenarnya layanan yang ada di Rumah Sakit Aisyah bukan hanya masalah medis saja, ternyata yang menyangkut non medis pun masih bisa dilakukan ya, melakukan bimbingan-bimbingan yang semacam itu juga merupakan layanan prima dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Oke, sebelum kita akhiri perjumpaan kita nih Ustadz, sebagai closing statement yang mau diberikan pesan-pesannya kepada warga Bojonegoro dan sekitarnya terkait program terapi spiritual ini, silakan dimulai dari Ustadz. Terima kasih Mbak Ria. Jadi kami berpesan kepada utamanya keluarga pasien dan tentu juga pasien itu sendiri
bahwa di antara tujuan kami mengadakan program bimbingan rohani terhadap pasien dan keluarganya itu adalah di antaranya bagaimana kita walaupun dalam kondisi lagi dapat ujian sakit itu kita tetap sadar bahwa ibadah kita itu tetap harus kita jalankan dan harus kita jaga. Nah, untuk membangkitkan dan menjaga kesadaran bahwa apapun kondisi kita tetap harus menjaga ibadah, itulah diantaranya tujuan daripada kami melaksanakan program ini. Bahkan walaupun kita sakit kayak apapun, utamanya sholat dan ibadah-ibadah yang lain, itu tetap harus kita laksanakan. Apalagi kita dalam keadaan sakit, tentu akan lebih efektif kalau kita itu bisa berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya sakit yang Allah berikan kepada kita itu adalah merupakan di antara salah satu Allah memanggil kita agar kita bisa menghadap, agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Betul. Jadi panggilan itu kan diantaranya ada yang dipanggil dengan suara adzan itu ya, kemudian ya kita dipanggil oleh Allah dengan sakit-sakit itu, harapannya ya semoga kita itu bisa semakin dekat, bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya moga Pak Barik disambung. Oke. Terima kasih Ustadz. Jadi salah satu panggilan Allah gitu ya, untuk mendekat kepadanya ya melalui sakit itu tadi ya. Iya. Nek sakit itu sambat itu enak. Gitu jadi ya? kalau kita wirid itu Masya Allah ya Allah gitu mantep marem gitu. Oke, Ustadz Barit, monggo. Ya mungkin saya hanya menambah sedikit apa yang disampaikan Pak Salman tadi, Ustadz Lamun, yang perlu diingat oleh kita semua, termasuk kita sendiri dan keluarga juga, termasuk semua pasien dan keluarga pasien yang rawat inap di Rumah Sakit Bojonegoro, bahwa yang namanya cobaan itu konotasinya jangan sampai kita punya pikiran sempit yang sifatnya yang nggak enak saja, seperti lagi kena jatuh, kena kecelakaan, kena sakit. Jadi sama sebenarnya orang yang hidup enak, punya uang banyak itu juga cobaan, bagian dari cobaan. Jadi cuman beda, orang yang lagi enak harapannya kalau dikasih yang enak-enak itu bersyukur kepada Allah. Jadi kembalian itu. Kalau kita lagi sakit, harapannya tentu kita harus banyak bersabar, baik itu yang sakit maupun yang keluarganya. Karena kalau kita tidak bersabar, sering mengeluh, terus mengeluh, nanti malah proses kesembuhan dari sakit itu nanti akan sedikit agak lebih lama daripada orang yang punya pikiran yang stres, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang menjadi titik tekan dari kami dari bimbingan rohani itu seperti itu. Jadi proses membantu kesembuhan ini, karena yang memberikan kesembuhan yakin bahwa itu Allah. Jadi di samping ikhtiar secara lahir, termasuk ngasih obat dan sebagainya, cek fisik dan sebagainya, itu tentu dari batin, dari secara spiritual ini menjadi tambahan dari kami, sehingga benar-benar diharapkan benar-benar membantu mempercepat proses kesembuhannya. Karena setelah pasrah, kalau lagi sakit pasiennya betul apa yang disampaikan Ustaz Salman tadi, dan nanti harapannya karena Allah segera mengabulkan. Di antara kenapa Pak keluarga juga diminta untuk doa, tidak hanya yang sakit, keluarganya, anak-anaknya mungkin di rumah semakin banyak yang doa, tentu harapannya semakin proses kesembuhannya semakin permintaan didengar oleh Allah, artinya dikabulkan Allah, kan proses kesembuhannya lebih cepat daripada tidak dibuka sama sekali. Mungkin itu. Betul, setuju saya. Oke, Ustadz Barit dan juga Ustadz Salamun, terima kasih atas kehadirannya di Radio Madani FM. Sangat informatif dan sangat membantu kepada kita semuanya bahwa sebenarnya terapi spiritual itu perlu dan wajib, istilahnya mendekati wajib ya, didapatkan oleh semua pasien yang sedang diuji dan juga keluarganya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbagi ilmu lagi kepada insan muda Madani semuanya. Dan terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Insan Muda Madani kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja. Fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spirit.